Para pemirsa ala Betawi di mana saja berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini podcast ala Betawi yang dihost oleh Bang Japra kedatangan tokoh inspirasi dari wilayah Kelurahan Ulu Jami. Beliau adalah Bang Hairullah, tapi warga setempat lebih mengenalnya dengan nama Bang Ilul. Kenapa beliau menjadi tokoh inspiratif? Karena beliaulah penggagas awal di wilayah Ulu Jami yang mengadakan sedekah Jumat, terus juga sedekah koin. Nah, apa itu yang dimaksud dengan sedekah Jumat dan sedekah koin? Lebih baiknya akan saya bincang-bincang langsung dengan Bang Ilul. Semoga nanti apa yang kita bicarakan juga menjadi inspirasi, Bang, buat para pemirsa ala Betawi. Cuma Bang, sebelum kita berbicara ke masalah sedekah Jumat berbagi dan sedekah koin, ini ada data mengenai Abang nih dari Litbang ala Betawi gitu kan, dan ini menurut saya juga amat menggelitik gitu kan, sehingga saya pikir itu juga perlu disampaikan kepada para pemirsa ala Betawi, karena latar belakang seseorang itu menentukan apa yang dilakukan ke depan, nggak jauh tuh. Termasuk juga wawasan seseorang itu juga mempengaruhi cara berpikirnya. Nah, ini kan kadang-kadang paradigma cara berpikir yang harus kita rubah di masyarakat kita kan gitu kan. Jadi menurut informasi yang ada pada kami bahwa Abang ini pernah nyantren di Tebu Ireng ya, Bang? Iya, benar. Itu kira-kira tahun berapa Bang nyantren di Tebu Ireng? Tahun 93. Tahun 93. Nah, selesai dari Tebu Ireng, Abang kembali ke Jakarta nih di wilayah Ulu Jami gitu kan. Abang melanjutkan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi kan gitu kan. Nah, terus yang menariknya, selesai Abang kuliah itu, Abang kok mengambil atau memilih profesi sebagai perawat makam, Bang. Itu kan dalam tanda kutip gitu kan. Itu kan bagi orang-orang zaman sekarang profesi yang kurang menjanjikan secara ekonomi kan gitu kan. Itu apa orang tua nggak marah, Bang? Udah di sekolah yang tinggi-tinggi gitu kan, terus Abang memilih sebagai profesi perawat makam. Ya awalnya marah lah. Marah. Gimana kan orang tua wajar sah aja. Tapi di satu sisi di situ karena saya di pemakaman itu banyak ilmu yang orang nggak paham, dan saya akan kembangin nanti dari situ saya belajar. Karena yang namanya kematian itu kan nasihat. Nah, dari situlah kita belajar bagaimana cara mencari rezeki yang benar-benar halal, sedikit tapi berkah, banyak berkah alhamdulillah. Tapi itu yang saya banyak ilmu yang saya dapat, pengalaman di pemakaman. Jadi kalau melihat latar belakang pendidikan Abang di pesantren, otomatis itu kan Abang mendalami pelajaran agama kan itu kan ya. Pada Abang menuntut ilmu di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, tentu kan Abang menuntut ilmu ekonomi gitu kan. Cuma kan persoalannya secara umum itu kan ilmu ekonomi sekuler kan gitu kan. Bagaimana mengeluarkan modal sedikit-dikitnya ya untuk sebesar-besarnya tanpa memikirkan nasib orang lain, tanpa memikirkan di situ ada barokah atau tidak kan gitu kan. Nah, Abang lebih memilih ilmu agamanya nih Abang kedepankan, karena pada dasarnya seberapapun rezeki yang kita terima, gede atau kecil, yang penting nilai keberkahannya. Gede kalau tidak berkah. Nah, ini kan juga sebuah pemikiran yang jarang sekali kita pakai sekarang. Kalau kita tuh sekarang lebih berpikir, bahkan kita menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan gitu kan, tidak memikirkan orang lain. Nah, ini Bang Ilul mencoba mentransformasikan ilmu-ilmu yang coba dia dapat di pesantren gitu kan, ilmu-ilmu agama dalam kehidupan nyata. Apalagi menurut pengalaman beliau sebagai perawat makam, itu banyak hal juga yang berkaitan dengan proses pemakaman atau macem-macem gitu kan. Itu kadang-kadang nggak sesuai juga dengan syariat Islam, Bang ya. Nah, itu kalau melihat kondisi atau kejadian seperti itu tuh apa yang Abang lakukan? Karena sebagai manusia juga kita kan punya kewajiban menyampaikan walaupun satu ayat, Bang. Ya saya udah sampaikan tokoh-tokoh agama,
perangkat desa, RT RW atau gimana caranya, di setiap saya itu ketemu ya saya sampaikan. Tapi mereka acuh aja. Tapi kan paling enggak kewajiban saya menjadi gugur. Sudah gugur, karena saya sudah menyampaikan pemahaman ilmu tentang agama yang saya pelajari, terutama tentang kematian. Karena kematian itu kan jangan dianggap sembarangan ya. Fardu kifayahnya tentunya harus lebih paham lagi. Karena kita nggak boleh menyakiti mayit, bagaimana caranya. Nah itu ada tahap-tahap. Ada tahap-tahap dalam Islam ya. Ya itu ada aturan main. Kenapa harus digali kubur dalam? Kenapa harus ada lubang landang? Ketika itu tidak dilaksanakan, nanti yang paham menjadi berat nanti. Ada pertanggungjawaban ya. Apalagi pemimpin yang ada di wilayah setempat. Nah ini Bang, lagi-lagi Abang juga sudah memberikan pembelajaran kepada kita bahwasanya tugas kita itu menyampaikan walaupun satu ayat. Sementara orang terima atau tidak itu kan kaitannya erat dengan hidayah Allah ya. Kalau misalnya berkali-kali kita bilang kalau memang saya belum dapat hidayah, ya mereka tetap akan tidak memenuhi gitu kan, walaupun itu sesuai dengan syariat Islam kan gitu. Nah ini yang lebih menariknya lagi, Abang selaku penjaga perawat makam yang maaf dalam tanda kutip mungkin secara finansial tidak begitu besar lah penghasilannya ya. Ya walaupun berkat cukup lah untuk keluarga gitu kan. Karena ada informasi juga salah satu anak beliau sekarang juga sedang menuntut ilmu di Tebu Ireng ya Bang ya? Iya, enggak di Tebu Ireng sih, di Darul Amanah. Oh di Darul Amanah ya? Cabang itu masih pongkolannya, iya, daerah Jombang Bang ya? Daerah ini, Jakarta. Oh ya. Nah ini juga kan mungkin beliau juga merasakan betapa dalam hidup ini ilmu agama itu menjadi penting kan gitu kan. Maka beliau mencoba ke sana. Mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi buat kita. Dan yang lebih menariknya lagi, dengan kondisi beliau sebagai perawat makam, kalau tidak salah dengar menurut Litbang Ala Betawi itu hampir memasuki 2 tahun Abang tuh mengadakan sedekah Jumat setiap hari Jumat pagi. Iya, benar. Itu bagaimana Bang awalnya Abang mempunyai pemikiran gitu kan untuk memberikan sedekah Jumat setiap pagi yang Abang gantung di depan rumah Abang tuh sayuran-sayuran dan lauk pauk gitu kan untuk warga sekitar yang tidak mampu. Walaupun menurut pengamatan oleh Betawi banyak juga yang mampu ikut ngambil karena mungkin asik keramaiannya gitu Bang ya, menikmati keramaian itu. Itu apa Bang motivasi dasarnya? Karena bersedekah itu kan ya bukan sesuatu halnya mudah Bang. Bahkan banyak orang kaya tuh sedekah. Ya mungkin. Ya awal sedekah yang saya gagas ini singkat ceritanya sih dalam keadaan COVID yang memang sangat dibutuhkan masyarakat kita dalam kondisi orang-orang yang ngontrak. Iya. Karena nggak semua orang ngontrak ini dapat perhatian dari wilayah setempat. Dan semua belum semua juga dapat bansos kan gitu kan ya. Bansos pun belum menjadi turun. Dari situ saya pelajarin. Nah, saya minta doa restu sama istri saya. Tadinya istri saya takut, jangan Bang, nanti putus di tengah jalan mau ditawain. Justru kalau kita yang ngadain, kalau sampai di tengah jalan putus, kita lebih aman, tenang. Karena di wilayah sekitar kita banyak orang kaya tapi pada diem. Sedangkan kita di luar keterbatasan ekonomi kita, tapi kita mampu. Nah, Allah yang akan membantu kita nanti semua rencana kita itu Allah yang ngatur semua. Dan kita jangan sering tidur, sering bangun malamnya, pintu langit kita sering gedor, artinya kita minta sama Allah. Nah ternyata nggak dirasa, nggak dipikirin, berjalan dengan sendirinya. Alhamdulillah mencapai 2 tahun lebih. Mencapai 2 tahun lebih ya. Jadi bahasa Bang Lilul tuh bermodalkan keyakinan dan istiqomah mengetuk pintu langit agar diberikan kemudahan oleh Allah yang Maha Kaya untuk membantu sesama kan gitu kan. Al-yakinul la bisa. Artinya? Keyakinan itu bisa diragukan. Keyakinan itu tidak bisa diragukan. Dan benar memang Allah tidak pernah bohong dengan janjinya. Beda dengan politisi Bang. Kalau politisi janji doang gitu kan, banyak bohongnya daripada yang ditepati. Innallaha la yukhliqul mi'ad. Allah tidak akan ingkar sama janji. Nah itu kan luar biasa kan. Jadi tindakan itu menjadi jauh juga lebih penting ketimbang omongan Bang ya. Jadi kalau misalnya Abang ngomong, oh ini di lingkungan kita ini banyak orang susah karena yang tadinya usaha nggak usaha gitu kan. Sementara mereka harus ngempanin anak istri, harus bayar kontrakan gitu kan. Ayo kita bantu. Tapi Abang
melewati fase itu kan gitu kan. Mungkin abang juga menyadari gitu kan bahwasanya omongan-omongan kebaikan itu memang jarang mudah diterima gitu kan. Jadi abang melakukan dengan hal-hal yang konkret kan gitu kan. Jadi abang langsung gitu. Tentu kan awalnya itu abang mesti belanja itu awalnya berapa banyak kita abang mesti belanja dan mesti menggantung itu bang? Ya awalnya ya lumayan lah, nggak perlu dikomunikasikan. Iya. Ya lumayan lah saya belanja itu, ya karena kan kalau istri udah mendukung tuh enak aja. Kuncinya di situ ya di istri ya. Awalnya, yang penting saya hemat mungkin. Di samping saya juga pernah kuliah di ekonomi, manajemennya harus main. Ya, pemasukannya jelas. Nah itu saya memanage semua. Jadi ekonominya bermain dan agamanya pun ikut andil, serasi. Nah, kalau cuman satu aja pincang, makanya saya manajemennya harus bermain. Seimbang ya. Jadi antara ilmu ukhrawi dan ilmu duniawi gitu kan, balance gitu kan. Iya. Menurut ilmu akuntansi harus balance. Dan menurut informasi yang kita dapat juga, itu setiap fase itu bertambah gitu bang. Jadi bukan berkurang, sehingga yang bisa menikmati sedekah Jumat itu semakin banyak orang kan gitu. Bahkan bukan hanya dari wilayah RT 6 RW 4, bahkan dari wilayah saya RT 5 RW 5 ngambil juga gitu kan. RW 3 ngambil. Itu yang membuat kadang-kadang saya malu, jauh-jauh dari RW 5 ke sana bukan sedekah ngambil gitu nih. RW 3 ngambil juga gitu kan ya. Karena butuh gitu kan ya. Ini kan buat perhatian wilayah setempat, bagaimana nih warga-warga kita supaya terpenuhi, walaupun sedikit yang bisa kita berikan mungkin itu lebih baik daripada nggak sama sekali dan komentar yang enggak gitu ya. Ini bahaya imbasnya. Terus yang menariknya lagi, bahwasanya dalam mengadakan sedekah Jumat atau Jumat berbagi yang melalui banyak fase sehingga bisa hampir mencapai 2 tahun nih gitu kan. Itu abang nggak minta dana katanya. Itu gimana ceritanya bang? Ya balik lagi. Nah, kalau kita punya keyakinan agama ini kan begini, orang yang paham dengan sodako, ketika dia mulai ada sisi bermainnya sodako, ini kan harus pinter bermainnya dengan cara tidak usah minta sumbangan atau cari dari donatur. Kita cukup minta sama yang punya, yaitu Allah. Kita langsung minta sama dia, nanti lewat tangan malaikatnya lah yang akan membantu saya, keluarga saya itu. Gitu ya. Dan itu terbukti, sekarang saya jalanin. Tentunya kalau penyumbang ada aja ya. Namanya kegiatan kebaikan, tapi saya juga lebih nyaman karena saya nggak pernah minta sumbangan, dia nyumbang nggak ada beban. Dia hanya memantau lewat media sosial. Ternyata sodako ini terus berjalan. Nah itulah seiringnya waktu terus berjalan, ya mereka, ya saya nggak pernah bilang dia itu istiqomah dalam bersedekah karena saya juga takut. Buktinya sampai saat ini ngikutin udah 1,5 tahun. Gugur, mendekati 1 tahun gugur, ya saya berjalan terus. Ya, jadi memang kita juga mendapat informasi dengan adanya sedekah Jumat di wilayah RT 06 RW 04 itu di beberapa wilayah ada yang ikut gitu bang. Ada yang ikut. Cuma memang ternyata tidak mudah untuk istiqomah dalam bersedekah, apalagi mengajak orang untuk bersedekah kan gitu kan. Jadi saya memang lebih cenderung dengan keyakinan abang tadi, dengan istiqomah mengetuk pintu langit, terus ketukannya itu memantul ke hati-hati para dermawan. Dan yang membuat aneh lebih luar biasanya lagi, pantulan itu jauh bang. Jadi ibarat lampu itu sinarnya jauh, sehingga ya aneh dapatlah informasi bahwasanya ada rekan-rekan dari Jakarta Barat gitu kan, yang pada datang berkunjung gitu kan, teman-teman yang dari luar Ulu Jami itu malah lebih banyak mensupport gitu kan, secara moral maupun material kan gitu. Itu karena memang ada kedekatan emosional karena sesama alumnus Tebuireng atau gimana? Atau itu salah satu poin juga? Salah satu poin ya, karena mereka itu kan satu alumni Tebuireng dengan saya, dan ini kan kegiatan yang bagus. Sekecil apapun dalam kegiatan kebaikan harus kita dukung, walaupun kita bukan alumni. Namanya kegiatan ini siar, masalahnya ini kan siar. Jangan sampai orang-orang non muslim aja pada berani sekolah dengan orang Islam. Masa orang Islam dengan orang Islam masih dicemooh? Ini jangan sampai. Pola pikir kita juga harus cerdas, ke depan bukan ke belakang lagi. Memang ke depannya ini nanti bagaimana dengan generasi muda ke depannya bagaimana? Kalau kita mendiamkan, nah repot. Apakah kita nanti dijajah, kita juga nggak tahu. Kita ke depan lagi, lebih cerdas lagi.
Nah, para pemirsa ala Betawi, paling tidak dari obrolan singkat kita ini berkaitan dengan masalah sodako Jumat atau Jumat berbagi, itu ada satu benang merah yang kita bisa tarik kesimpulannya dari apa yang tadi Bang Ilul kemukakan, bahwasanya dalam bersedekah kita tidak perlu menunggu kaya gitu kan. Karena yang namanya sedekah itu kan urusan hati kan gitu kan. Sementara yang namanya urusan kaya, manusia nggak ada puasnya. Yang udah kaya masih berasa miskin. Nah, kalau mereka masih berasa miskin itu sulit untuk bersedekah kan itu kan ya. Ini juga mungkin menjadi ketukan juga buat kita, bahwasanya selama kita masih bisa berbagi. Karena pada saat nanti kita mengalami kesusahan, Allah langsung yang akan membantu kita kan itu kan ya. Nah, ini kan sesuatu hal yang luar biasa sebenarnya. Cuma kadang-kadang memang banyak kejadian yang cuma kita lihat, tidak kita renungkan gitu ya. Padahal dalam agama itu kan ada istilah itu kan mengaji ayat-ayat tersurat dan ayat-ayat tersirat kan gitu kan ya. Ini kadang-kadang yang tersurat bukannya ini malah digibahin. Tapi ada Bang yang menarik satu. Abang melakukan sebuah kegiatan yang tidak meminta, bukannya mendapat. Kalau mendapat banyak ya, karena banyak orang yang tertarik kan gitu kan. Itu sampai mampu kemarin menghadirkan salah seorang cucu Kiai Haji Hasyim Asy'ari selaku pendiri Nahdlatul Ulama kan itu kan. Itu apa motivasi dia sehingga aku mau main ke tempat Bang Ilul lah, ingin mensupport Bang Ilul lah gitu kan. Karena selain alumnus Bu Ireng, selain pengurus NU, itu kan banyak orang itu kan. Berarti kan kegiatannya nih yang menarik mereka beliau untuk hadir kan gitu. Mungkin Abang bisa ceritain sedikit. Ya, singkat ceritanya waktu itu saya ketemu dengan beliau di acara pengajian, terus silaturahmi. Tanpa disadarin saya duduk berdekatan dengan beliau, dengan Gus Fahmi. Gus Fahmi ya namanya ya. Terus ditambahin omongan lagi dengan para alumni. Gus Fahmi ini gerak sodako nih, sayur Jumat berkah. Bagus tuh, langsung disambut baik sama Gus Fahmi. Nah, saya liatin lah video saya, diliatin sama dia, bagus. Saya sih tadinya mintanya testimoni ya, untuk doa, ya. Tapi dia bilang saya nggak perlu doa di sini, lebih baik di lokasinya. Subhanallah. Iya, terharu saja dengarnya, terharu gitu kan. Gimana ya? Iya, tokoh segelas Gus Fahmi gitu kan. Itu. Dan alhamdulillah setelah hari raya selesai, pas 13 Mei kemarin ya, dia ngabarin saya akan datang ke tempat ente untuk nengokin sodako. Alhamdulillah, semangat saya, ya Allah, ternyata kalau doa dikabul ternyata enak ya. Apalagi yang lain-lainnya kan, ya Allah. Udah, saya nggak banyak ngomong, nggak banyak apa, ya seneng aja. Nggak ada kepikiran wah dana dari mana gitu, enggak. Ya itu mah nomor-nomor belakangan lah, yang ada saya seneng aja sementara waktu itu. Karena jarang sekali kita taunya kan orang Nahdlatul Ulama, orang NU, tapi kita nggak tahu siapa keturunan pendiri NU-nya, mimpinya aja nggak pernah. Ya. Sekarang datang Ulu Jami, kan suatu kebanggaan juga berpemimpin yang ada di Ulu Jami, tokoh-tokoh agama. Bagaimana? Setidaknya kalau kita bertemu kan bisa lah mendapatkan berkah dan apa ya gitu. Ini juga saya juga tahu dari ini Bang, dari Facebook Kelurahan Ulu Jami kan gitu. Jadi ada foto beberapa orang gitu kan. Di situ tertulis lah tagline-nya gitu kan, alhamdulillah kedatangan cucu ini gitu kan. Cuma di situ tidak saya lihat foto Gus Fahmi dan tidak saya lihat juga foto Anda selaku penggagas kan gitu kan. Maksudnya kalau Anda nggak dipasang fotonya ke apa-apa dah, orang Ulu Jami pada kenal kan gitu kan ya. Tapi kalau Gus Fahmi itu, iya kan, itu kan belum semua orang kenal kan gitu kan. Kalau nama mungkin mendengar kan gitu kan. Ya tapi itulah bagian dari dinamika perjuangan kan gitu kan. Nah ini yang menariknya lagi, Abang tidak merasa puas dengan mengadakan acara sedekah Jumat berbagi, sehingga timbul lagi gagasan Abang untuk membantu orang-orang yang tidak mampu dalam rangka mengurusi saudara-saudaranya yang meninggal kan gitu kan ya. Dengan istilah Abang mengadakan kegiatan sedekah koin ya Bang ya. Itu awalnya gimana Bang? Apa karena Abang kelamaan menjadi perawat makam kan gitu kan ya, sehingga Abang melihat orang banyak yang begini-begini gitu kan meninggal kesusahan atau apa gitu kan, sehingga Abang merasa terpanggil kan gitu kan. Terus
celeng aja Allah kasih tidak apa maksudnya ide gitu kan, udah ente bikin ini aja gitu kan, yang penting ente rajin ketemu di langit gitu kan, atau gimana bang gitu? Ya salah satunya seperti itu. Ketika ada orang meninggal, orang miskin, ini bukan rahasia umum. Nah, kita harus legowo lah untuk menyikapi masalah-masalah seperti ini. Jadi kalau orang miskin meninggal ini kadang ada uniknya nih, saya merhatiin dari awal meninggal sampai guburin itu ceritanya tuh kasihan orang miskin, tapi nggak ada solusi. Itu bukan 1-2 orang yang saya liatin, kok banyak, aneh. Nah dari situ saya berpikir, makanya terjadilah saya bikin gerakan koin, di mana koin yang nggak dimanfaatin itu bisa saya manfaatkan. Nggak, maaf sebentar, saya ini. Jadi saya menarik tadi begitu abang ngomong ada orang yang kurang mampu meninggal itu banyak ini ya, kesian. Memang sebenarnya kalau biaya kematian itu berapa sih bang? Sehingga menjadi ya katakanlah kan dia harus pakai kain kapan, dia pakai ya kira-kira berapa tuh? Relatif itu kan nggak pasti, bisa ya kan pasti ada angka minimal lah. Misalnya 2 juta minimal tuh ya, 2 juta. Atau bisa lebih kurang dari 2 juta? Enggak, paling rendah berapa? Paling rendah itu ya mendekati 2 juta. Paling rendah 2 juta gitu kan. Itu dari proses dia meninggal terus dimandiin, dipakein kapan sampai dimakamin. Itu bisa lebih. Oh, bisa dari 2 juta. Bisa lebih. Nah, ternyata para pembesara Betawi kita mendapat informasi yang luar biasa. Ternyata pada saat kita meninggal itu juga biayanya nggak murah gitu kan. Sehingga butuh dana yang ini. Tapi kan biasanya kan orang meninggal itu kan kewajiban yang hidup ya yang mengurusi kan ya. Makanya kan gini, makanya fardu kifayahnya itu harus lebih dipahamin lagi. Iya, fardu kifayahnya gimana tuh? Meninggal itu kan bukan hanya aibnya dia meninggal, tapi ketika dia meninggalnya orang nggak mampu, kita bilang dia orang miskin, itu kewajiban kita yang harus kita. Bukan cuma sekedar menyolatkan kan gitu kan. Menyolatkan, memandikan. Ketika cacarnya mayat ini bukan hanya itu sebatas wah itu nggak boleh. Ya sama, kalau dia orang miskin nggak mampu, terus apa kita bungkus pakai daun pisang kan nggak mungkin ya. Tetap harus kita belikan kapan kan gitu kan. Makanya di sini harus ditolaah lagi pemahaman yang sifatnya fardu kifayahnya. Jangan yang pas-pasnya aja, apalagi nanti setelah penguburan selesai keluarganya minta ditahlilin tapi kondisinya cuma bisa ngasih air teh doang. Nah, bagaimana nih? Ternyata nggak ada yang datang, nggak ada yang mau doain, kan kasihan. Karena lebih berharap berkat daripada berkat. Itu masih pemahaman. Masih pemahaman. Saya nggak mau terlalu jauh nanti. Tapi mudah-mudahan sih kita ini harus lebih peka lagi, ke depannya lebih cerdas lagi. Memang biaya kematian itu nggak murah, mahal. Makanya selagi hidup kalau masih bisa nabung ya tabung. Dan dari informasi juga yang dapat kami rangkum itu bahwasanya sudah banyak juga ya warga Ulu Jami yang mendapatkan bantuan dari hasil sedekah koin itu kan gitu kan. Walaupun kita juga amat menyadari bahwasanya proses menuju sebuah kebaikan itu pasti banyak halangan. Pasti banyak halangan kan. Nah ini kan di antara banyaknya halangan itu terus di antara hasil konkret apa yang dari gagasan itu bisa dirasakan oleh manfaatnya oleh umat kan gitu kan. Itu kira-kira kendala yang paling besar menurut Bang Ilul apa tuh selaku penggagas sekaligus pengaplikasi dari kegiatan sedekah koin itu? Kalau kendala saya yang besar ini, walaupun saya sudah dibantu sama LMK Kelurahan Ulu Jami tentang gerakan koin kain kafan ini, masih banyak juga yang kurang membantu. Gitu. Ini pemahaman saya pribadi karena masih ada yang kritik saya, tapi dia kesedekah receh. Saya pas dikritik itu sebenarnya saya ketawa. Kenapa saya ketawa? Sampai saat dia kritik dia nggak sedekah receh. Ini yang jadi masalah. Padahal warganya sudah dibantu dari hasil koin. Saya bikinlah buku laporan itu sesuai manajemen yang saya dapat. Karena saya dari pikir saya orang ekonomi, saya bikin per RW buku-buku laporannya. Jadi sekarang tuh tiap Jumat setelah saya kegiatan sodako saya selesai, kan ada penghitungan poin yang namanya saya sering kecrek sedekah subuh, saya kasih nama sedekah subuh poin, tapi dialihkan untuk nanti kain kafan. Nah itu nanti setelah berita acara udah selesai, saya tulis, saya sebar ke yang bersangkutan biar mereka tahu dapatnya berapa. Nah yang saya kirim
ada yang sedekah, ada yang enggak, ya itu sih masing-masing ya relatif lah gitu. Makanya peduli atau kagak nih. Nah, padahal kan kalau dipikir-pikir namanya sedekah receh, jangan nanti pas warganya meninggal dia butuh untuk dibantu, sedangkan saya butuh untuk biaya kayak kafarnya. Nah sekarang saya juga alhamdulillah udah dibantu namanya dengan KPJ. KPJ itu apa? KPJ itu komunitas pemuda jenazah. Oh. Jadi salah satu komunitas membantu untuk memandikan jenazahnya. Nah ini saya sangat terbantu dari luar Ulu Jambi. Mereka peduli. Wah itu bukan sejarahnya itu ya malah dari lewat media sosial ya. Dia menawarkan. Ternyata bukan KPJ aja yang menawarkan, dari relawan Ketukangan Selatan mau juga bantu. Nah itu ya. Nah ini, saya juga masih menunggu bagaimana reaksi-reaksi yang ada di Ulu Jambi. Nah ini para pemirsa Ala Betawi, jadi jelas sekali juga peran media sosial juga sedikitnya banyak membantu Bang ya. Nah kita berharap juga untuk para pemirsa Ala Betawi, apabila seringlah kita belanja gitu kan, itu kan kadang-kadang kembalinya 300 perak gitu kan ya, yang dulu sering ditukarin permen sekarang kan nggak boleh tuh. Itu kadang-kadang uang itu kita tidak hargain Bang, karena memang tidak bernilai gitu kan, ditaruh di kelam, di atas kulkas, kesapu, kebuang gitu kan. Itu alangkah baiknya kalau itu dikumpulkan kan gitu kan. Nanti kalau misalnya sudah terkumpul gitu kan, apa sebulan sekali atau 2 bulan sekali, itu bisa Anda sedekahkan di Sodako Koin yang dikelola oleh Bang Ilul. Nah bagaimana cara menyampaikan sedekah koin itu? Untuk sementara waktu bisa aja ente hubungi nomor di bawah ini nih. Jadi nanti tinggal ente kontak via WA gitu kan. Nanti insya Allah Bang Ilul atau stafnya itu akan mengambil donasi Anda. Insya Allah sedikit yang Anda berikan amat berarti untuk mayit dan keluarga mayit kan gitu kan. Dan sebelum berarti untuk mereka, sudah amat berarti buat Anda. Karena setiap kita berbuat baik, itu kita dulu yang akan menikmati kebaikan itu. Nah, jadi begini Bang, dari panjang lebar tadi kita bercerita, itu alhamdulillah nggak salah lah kalau misalnya beberapa teman ini memberikan julukan tokoh inspirasi dari Ulu Jambi kan gitu kan, sehingga mereka juga memberikan masukan. Coba tolong Bang Ilul bersedia nggak di wawancara untuk tampil di podcast Ala Betawi. Alhamdulillah Bang Ilul bersedia gitu kan, dan tadi sudah berbagi banyak hal. Mungkin ini bisa juga menjadi inspirasi buat beberapa teman di wilayah lain. Cuma ya secara pribadi saya minta juga, mungkin Bang Ilul berharap kalau kita sudah bergerak, kita istiqomah saja, jangan angat-angat ayam gitu kan, bergerak enggak gitu kan, kayaknya kurang mengetuk pintu langit kan gitu kan. Tentu adalah Bang apa yang ingin Abang sampaikan gitu kan, mungkin harapan Abang ke depan sehingga program ini terus bisa berjalan dan bisa semakin terasa manfaatnya untuk orang banyak kan gitu. Karena kan di sini kan Abang cuma sebagai kepanjangan tangan dari kebaikan mereka aja ya, orang-orang yang baik gitu kan, cuma mereka nggak punya waktu mungkin untuk ini gitu kan. Abang berkepanjangan tangan lah melalui ide dan gagasan itu. Atau juga bagaimana mensiasati kendala-kendala yang ada sehingga kita tetap bisa beristiqomah dalam menjalankan kebaikan. Karena dari dulu saya paham, walaupun saya belum mampu menjalani, itu kalau kita pengen berbuat baik, setan gede banget Bang. Iya, kalau kita pengen berbuat baik, setan gede banget, ada jadi digodain kita gitu kan. Jadi kita nggak pernah gitu kan. Itu mungkin Abang bisa lah sedikit ngasih tip buat pemirsa Ala Betawi Bang. Ya, harapan saya ke depannya sodako yang saya gagas tetap berjalan sampai Allah berkata kepada saya, sudah waktunya istirahat, yakinlah kematian saya pun menjadi tiba waktunya. Nah, untuk sedekah recehnya juga saya mengharapkan kita lebih mementingkan untuk saudara-saudara kita yang tidak mampu, karena kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Kita jangan sampai nanti keluarga kita yang nggak mampu ini meninggal ditolong sama orang di luar Ulu Jambi ini, yang apalagi ditolong di luar dari yang beragama Islam gitu ya. Itu jangan sampai nanti umat Islam ini terbesar. Kenapa giliran gotong royong keagamannya banyak yang paham gitu. Ini jangan sampai terjadi. Itu kedepannya saya pengen lebih memahami, bukan teori atau isapan jempol, tapi mari kita gerak apa yang kita bisa. Kalau kita nggak mau sedekah, ya kita berikan informasi ke wilayah yang lain, ke warga-warganya,
Kalau kita nggak mau juga, udah diem, jangan ngomong yang enggak, jangan mengkritik yang enggak, timbulnya apa jadi dosa. Karena ini menyangkut fardu kifayahnya, bahaya. Ya, biar lebih peka lagi nih masalah agamanya nih. Saya juga masih belajar. Pertanyaan terakhir, apa sih Bang syarat-syaratnya untuk dari keluarga yang meninggal nih itu bisa mendapat bantuan gitu kan, itu dari sedekah koin itu Bang, syarat-syaratnya apa Bang? Syaratnya sih nggak banyak, jadi ketika nanti warga ada yang meninggal, nggak mampu meninggal, kan di situ ada perangkat desa, RT ya, yang lebih tahu warganya yang mampu atau yang enggak, dan yang perlu dibantu atau enggak. Nah, setelah nanti kita bantu, nah RT ini bermata rantai untuk membantu saya untuk untuk menyiarkan lah bahwa ada kegiatan seperti ini yang udah dirasakan sama masyarakat kita kan gitu kan ya. Karena ini kan membantu program RT juga. Ketika RT-nya lagi pusing, gimana nih caranya? Nah, terjunlah dengan saya gabung. Nah itu. Jadi kerjasama itu terus terjalin gitu kan ya, mata rantai. Terus ke atas, RW-nya, LMK, KDR terus bergerak. Nah, kita bantu warga-warga yang nggak mampu. Nah, para pemirsa Lah Betawi, semoga apa yang disampaikan Bang Ilul tidak hanya bermanfaat buat saya secara pribadi, tetapi juga buat Anda semua. Dan sekali lagi saya berpesan, kalau ingin bersedekah jangan menunggu kaya, sebab kita tidak pernah tahu umur kita kapan akan berakhir. Jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia tanpa sedekah kan gitu Bang ya. Nah, kembali kita ingatkan, apabila ada saudara-saudara yang terpanggil untuk memberikan sedekahnya, baik membantu kegiatan sedekah Jumat berupa sayur mayur dan lauk pauk untuk warga yang kurang mampu, juga bersedekah koin untuk saudara-saudara kita yang kurang mampu dalam urusan jenazah kan gitu kan. Itu bisa menghubungi langsung Bang Ilul yang tadi nomor kontaknya sudah kita sampaikan. Dan yang terakhir, sebelum Anda bersedekah banyak, silakan Anda bersedekah, subscribe, like, dan komen buat Lah Betawi, sebab dukungan Anda menjadi motivasi untuk kami lebih maju lagi menampilkan tokoh-tokoh inspirasi seperti Bang Ilul dan lain-lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, sallallahu alhamdulillah wa ala suri wa ala la hawla wa quwwata illa billah. Ustaz Khairullah punya gagasan untuk mengajak menginfakkan hartanya bersedekah melalui koin. Arahannya untuk kain kafan. Tentu saja untuk bagi mereka yang kurang mampu. Karenanya gagasan seperti ini ya kita harus dukung. Ya, setiap kebaikan itu sekecil apapun kita harus dukung. Kita nggak boleh nganggap remeh setiap kebaikan sekecil apapun. Ya, mudah-mudahan dengan pemikiran, tenaga, dan pengorbanan Ustaz Khairullah ya, sebagai yang punya gagasan, program yang digagas ini berjalan dengan lancar ya, jadi sekali lagi ya saya pribadi mendukung ya, dan juga saya harap supaya ketua lingkungan, Bapak RT, Bapak RW tentunya, atau masyarakat Ulu Jami, supaya terpanggil pemikiran dan gagasan tentu bernilai positif melalui koin dengan mengarah kepada pembelian kain kafan ya, membantu mereka yang kurang mampu. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentunya ini ada gagasan dari Bang Ilul yang telah sukses di sedekah Jumat berbagi jenis-jenis sayuran. Dan sekarang ini Bang Ilul sudah
ada program yang lebih strategis lagi berkaitan dengan masalah pengumpulan uang koin atau koin yang nanti akan dipergunakan untuk membantu warga masyarakat sekelurahan Ulu Jami. Tentunya saya sebagai Ketua LMK Kelurahan Ulu Jami sangat mendukung sekali program ini, karena tentunya dengan program koin ini kita bisa membantu warga masyarakat yang terkena musibah ketika nanti dia meninggal dunia. Mudah-mudahan saya yakin dan percaya dengan apa yang sudah digagas oleh Bang Ilul ini, mudah-mudahan kedepannya lebih tambah sukses lagi dan masih banyak lagi program-program yang akan diinovatifkan lagi oleh Bang Ilul, bukan hanya sebatas program koin saja. Saya yakin Bang Ilul banyak inovasi kaitan dengan masalah berbagi ini. Itu saja dulu dari saya, ungkapan saya sebagai Ketua LMK, sekaligus mengajak warga masyarakat Kelurahan Ulu Jami untuk membantu sepenuhnya Bang Ilul dengan menyumbangkan uang koin yang selama ini tentunya nilainya nggak seberapa, tapi ternyata setelah dikumpulkan banyak, wallahu akbar lah, benar-benar itu benar-benar berkah dan bisa digunakan sebaik-baiknya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Haji Master. Terima kasih nih buat Bang Hairul atau Hairul yang sudah menjadi koin kafan dan koin gratis ya, atau sedekah yang sudah memberikan kepada orang-orang yang nggak mampu. Waduh, saya sangat salut, sangat bangga dengan Bang Hairul atau Bang Hilul yang sudah berpartisipasi untuk membantu warga yang tidak mampu. Semangat terus buat Bang Hairul ya, semoga menjadi keberkahan buat Bang Hilul ya. Itu aja dari saya, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.